Warga Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu digegerkan dengan penangkapan seorang remaja berusia 17 tahun karena menjadi terduga pelaku pembunuhan atas dua bocah, Arjuna dan Abiyu, yang sebelumnya sudah selama sepekan dilaporkan hilang oleh keluarganya. Warga terkejut karena terduga pelaku justru adalah tetangga dekat kedua korban. Setelah sepekan menghilang, dua bocah usia 8 dan 9 tahun ditemukan tewas mengenaskan di dalam karung di dua lokasi berbeda. Arjuna ditemukan disembunyikan di septic tank rumah terduga pelaku. Ketua RW 5 Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu Kuswanto menyebut, warganya terkejut karena saat proses penangkapan berlangsung, pihak keluarga Arjuna sedang menggelar doa bersama atas hilangnya korban. Nggak menyangka tiba-tiba ada kejadian seperti ini ya. Kami sewarga di sini selama seminggu memang mencari keberadaan anak tersebut ya enggak. Tapi tiba-tiba kok di 100 meter ini baru kejadian tahu oleh pihak kepolisian yang langsung menangani. Oke, itu pelaku itu Pak, satu keluarga itu sempat ikut Untuk mencari pelaku juga. Sementara ini yang menurut keterangan ya anaknya yang namanya Putra. Sementara Abiyu diduga sebagai korban jenazah dalam karung yang ditemukan di wilayah perairan Muara Jenggalu pada hari Minggu 20 April lalu. Kapolresta Bengkulu Kombes Sudarno menyebut temuan kondisi awal jenazah di perairan Jenggalu sebagai korban tindak kekerasan. Kalau dugaan pertama karena ini dimasukkan di dalam karung, kemudian ada pemberatnya, dugaan yang kita punya mereka ada dibunuh, Pak. Upaya kekerasan sampai si Mister ini. Pak, ini Saat ini pihak kepolisian Polresta Bengkulu masih menunggu hasil resmi otopsi untuk mengonfirmasi identitas kedua jenazah yang sejauh ini diduga adalah Arjuna dan Abiyu. Bayazir Al-Rahyan, Kompas TV, Bengkulu. Dan saudara, untuk mengetahui keterangan selanjutnya mengenai kasus dugaan pembunuhan dua bocah di Bengkulu, kita saat ini sudah terhubung dengan AKP Sujud Alif Yulamlam, Kasat Reskrim Polresta Bengkulu. Halo Pak Sujud, bisa dengar suara saya? Selamat sore Mbak Desi, ya suaranya dengar. Oke, Bapak, ini apakah remaja 17 tahun yang sudah ditahan ini sudah bisa dikonfirmasi sebagai tersangka pembunuh anak yang disebutkan sudah hilang selama sepekan kemarin? Untuk saat ini Mbak Desi, kami mengkonfirmasi bahwasannya keterangan dari pelaku atas inisial PT ini masih kita ambil secara intensif dan juga kita kembangkan dari keterangan anak ini. Dan juga terkait dengan penetapan selaku tersangka, anak seluruh rangkaian peristiwa yang kita rangkum dulu dan setelah pelaksanaan ini kita akan gelarkan untuk dinaikkan ke tahapan tersangka. Oke, baik. Tapi apakah penemuan jenazah di Muara Jenggala kemarin bisa dikonfirmasi Pak sebagai korban terduga pelaku? Dari bukti yang ada yang kami temukan dari sekitaran TKP yang pada saat kita laksanakan olah TKP dan juga bukti petunjuk yang kita dalami setelah kita laksanakan full paket, memang dari rangkaian penyelidikan yang kami laksanakan ini mengarah kepada pelaku berinisial PT selaku pembunuh dari kedua anak ini yang hilang selama seminggu. Oke Pak, sejauh ini petunjuk yang ada, sejauh ini apakah mengarah pada satu orang pelaku sajakah yang menjadi terduga pelaku di kasus ini Pak Sujud? Untuk sampai saat sekarang ini, untuk pelaku ini kami bisa katakan satu orang, tetapi dalam pemeriksaan perkara ini kita masih kembangkan, Mbak. Oke, pemeriksaan sedang berjalan Pak ya. Apakah sudah diketahui motif dari pembunuhan ini Pak Sujud? Jadi motif dari peristiwa ini terjadi yaitu karena pelaku ini merasa jengkel pada saat Selasa 15 April sekira pukul 16.00 WIB, dia mendapati si korban ini yang sedang memancing di kolam belakang rumah milik pelaku. Karena tidak menerima karena istilahnya ikannya diambil, jadi si pelaku ini menarik si korban
untuk lompat ke dalam kolam ikan yang ada pada saat eh, di sekitaran TKP tersebut. Baik, Pak, ini kan penemuan kedua jenazah ini di rentang waktu yang berbeda, Pak ya. Apakah bisa dikonfirmasi, apakah pembunuhan ini terhadap kedua jenazah ini di waktu yang sama atau bagaimana, Pak Sujud? Untuk waktu kejadian pembunuhan ini, berdasarkan keterangan dari pelaku menyampaikan juga pada saat hari Selasa itu sekitar pukul 16.00 WIB, dia bisa dikatakan bersamaan melakukan dengan cara menyelupkan kepalanya ke kolam ikan yang milik Oke. pelaku itu. Eh, Tidak usah terlalu spesifik, Pak, mungkin secara general saja. Iya, bisa. Baik, jadi bisa dikonfirmasi bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini di waktu yang sama ya, Pak Sujud ya? Iya, Mbak, waktu yang sama. Oke, Iya, Mbak, baik. waktu yang sama. Oke, Pak Sujud, ini terduga pelaku kan masih berumur 17 tahun. Bagaimana dengan proses hukum yang akan dilakukan nanti? Tentunya karena pelaku masih di bawah umur, jadi kita tetap memperhatikan hak-hak anak pada saat proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Akan ada pendampingankah Pak dari Polresta Bengkulu ataupun juga dari pihak Polda mungkin? Pendampingan pasti kita lakukan karena menyangkut dengan pelaku ini yang masih di bawah umur. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sujud Alif Yulam Lam, Kasat Reskrim Polresta Bengkulu. Terima kasih Pak, selamat sore, sehat selalu.